Di Afrika bagian selatan, kita mengetahui keberadaan dinosaurus karnivora dan gesit berkaki dua yang disebut theropoda. Bukan saja dari fosil tubuh langka mereka, tapi juga yang penting dari jejak kaki yang belum lama ini ditemukan oleh para peneliti. Wah, apakah dinosaurus masih hidup sampai sekarang? Makannya apa ya? Ngabisin makanan aja nih kalau masih hidup. Penemuan baru yang diterbitkan di PLOS ONE mengungkap adanya dinosaurus karnivora yang sangat besar dengan perkiraan panjang tubuh 8-9 meter hidup di Afrika bagian selatan. Bukti mengenai hewan raksasa ini datang dari satu rangkaian jejak kaki berjari 3 dengan panjang 57 cm dan lebar 50 cm. Temuan ini membantah klaim sebelumnya yang menyatakan bahwa dinosaurus theropoda hanya memiliki panjang tubuh sekitar 3-5 meter pada masa awal Jurassik yang muncul pada 200 juta tahun lalu. Ini merupakan buyutnya T-Rex raksasa, dan para pakar menghitung untuk menduga ukurannya, yaitu sekitar 9 meter panjang dan ketinggian 3 meter di panggulnya. Tapi ini tidak menjawab pertanyaan kita kalau dinosaurus masih hidup. Afrika dulunya dihuni oleh spesies dinosaurus unik yang besar, tapi ilmuwan hanya tahu sedikit tentang bagaimana keadaan mereka, apa yang terjadi pada mereka, dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan manusia. Beberapa penemuan jejak keberadaan dinosaurus di Afrika membuat kita berpikir, apakah dinosaurus masih hidup di Afrika sampai sekarang? Huyu pepo wa majini yeye hutoka mara kwa mara kuja kwenye kando ya mto. Orang-orang Kongo percaya dengan mitos bahwa dinosaurus masih hidup di Afrika yang bertempat di Danau Tele. Panjang maksimal danau ini sekitar 6,2 km, masih dikelilingi hutan tropis yang lebat dan rawa-rawa. Pepohonan di sana tinggi-tinggi yang membuat cahaya matahari sulit untuk menembusnya. Pada tahun 1776, seorang misionaris Prancis bernama Abbé Bonaventura mengklaim telah menemukan sebuah jejak misterius di tanah. Jejak itu memiliki lingkar sepanjang kurang lebih 1 meter dan memiliki 3 cakar. Masing-masing jejak berjarak sekitar 2 meter. Bisa dipastikan kalau hewan ini lebih besar dibanding seekor gajah. Tapi masalahnya, gajah kan tidak memiliki cakar. Ditemukan dalam cerita rakyat dan legenda rakyat yang tinggal di lembah Sungai Kongo yang menceritakan tentang keberadaan seekor makhluk besar yang dinamakan Mokelembembe. Mokelembembe sendiri berarti sesuatu yang menahan aliran sungai dalam bahasa Lingala. Sesonosa Mokelembembe. Dari tahun 1700-an, sudah banyak penjelajah yang datang ke danau ini hanya untuk mencari Mokelembembe. Makhluk ini diketahui sebagai makhluk pemakan tanaman dengan ukuran sebesar gajah atau kuda Nil dan menyukai tempat danau yang dalam. Beberapa legenda menyebutnya memiliki tubuh seperti gajah dengan leher panjang, ekor dan kepala kecil, berwarna coklat abu-abu, dan dianggap menyerupai hewan sauropoda. Beberapa dari penjelajah terinspirasi dari salah satu ayat dalam Alkitab yang memberikan petunjuk kalau ada raksasa yang tinggal di daerah yang gelap, terpencil dan berawa. Laporan dari makhluk raksasa aneh yang hidup di sungai dan rawa Kongo telah beredar selama berabad-abad di antara suku Pygmy. Piktograf kuno dari daerah terdekat menggambarkan seekor binatang yang sangat mirip dengan Mokelembembe. Dari sinilah penjelajahan dimulai. Laporan dari hewan ini telah beberapa kali muncul selama abad ke-9 yang mewawancarai 2 saksi mata dari suku Pygmy di daerah Danau Tele yang sering mengalami gangguan oleh hewan besar yang menyerang wilayah penangkapan ikan mereka. Mereka pun membuat jebakan di tempat itu. Dan suatu hari, suku Pygmy dengan bersenjata tombak berhasil mengusir satu makhluk dan membunuh salah satunya. Oleh suku Pygmy, makhluk itu diiris menjadi potongan-potongan dan butuh beberapa hari untuk mengirisnya. Daging Mokelembembe diduga beracun bagi manusia. Seorang penjelajah yang bernama Roy Mekel menulis bahwa setelah insiden pada tahun 1959, di mana beberapa orang meninggal setelah memakan Mokelembembe itu mati. Sejak saat itu, makhluk ini tidak pernah dibunuh untuk dimakan. Beberapa pemburu dari suku Pygmy menyatakan bahwa makhluk ini juga tertarik untuk memakan bunga tanaman molombo. Makhluk ini juga memiliki sarang yang berbentuk seperti goa yang digalinya sendiri.
Menurut tradisi, siapapun yang melihat Mokele-mbembe dan kemudian membicarakannya, maka mereka akan segera meninggal. Dan banyak orang tidak mau membahas pertemuan mereka karena memang sudah dilarang oleh tetua desa. Meskipun Mokele-mbembe adalah amfibi dan hampir selalu ditemui di sungai dan danau, ia dikatakan hidup di hutan dan hanya masuk ke dalam air untuk memakan buah seperti apel dari Malombo itu. Pada tanggal 4 Februari 1981 yang dipimpin oleh Herman Register melakukan ekspedisi ke Danau Tele untuk mencari Mokele-mbembe. Mereka mendengar dan merekam seekor binatang yang membuat geraman keras. Ini dia rekamannya. Selanjutnya di tahun 1983, ahli zoologi Marcelin Agnagna memimpin ekspedisinya sendiri ke daerah Danau Tele selama 1 bulan lebih. Dia mengklaim bahwa dia dan timnya mengamati dan merekam selama 20 menit seekor hewan sepanjang 5 meter dengan punggung lebar dan leher panjang berenang di danau. Tapi meskipun telah direkam, ternyata kameranya salah setting. Seorang peneliti William Gibbon melakukan ekspedisi besar ke Kongo selama 1985 sampai 1986 dan mencari lagi pada tahun 1992 untuk membuktikan Mokele-mbembe itu. Dia banyak berbicara dengan orang-orang yang telah melihat binatang-binatang itu, tetapi dia tidak berhasil melihat binatang itu dengan mata kepalanya sendiri. Meski begitu, pada September 1992, kru film Jepang yang dipimpin oleh Tatsuo Watanabe merekam video kontroversial yang menunjukkan dari apa yang mereka yakini sebagai Mokele-mbembe yang melintasi Danau Tele. Jejak Mokele-mbembe sering dilaporkan, tetapi tidak selalu difoto. Setidaknya ada 3 foto jejak Mokele-mbembe yang berhasil diabadikan. Untuk mencari jawaban kebenarannya, pada tahun 2001 dibentuklah Lake Tele Community Reserve, yaitu suatu badan yang dikhususkan untuk meneliti dan menjaga Danau Tele dari pemerintahan Kongo. Dari hasil penelitian tim itu selama berbulan-bulan, diketahuilah Danau Tele hanyalah danau dangkal dengan kedalaman 8 meter, dan di bawahnya hanyalah lumpur. Hampir sempat putus asa, Roy Michael bersama timnya pada tahun 2012 menemukan gua bawah tanah dengan saluran udara yang baik. Meskipun tidak berhasil mendapatkan penampakan Mokele-mbembe, tapi dengan teknologi sonar, terungkap banyak makhluk seperti ular dan kadal di dalam danau yang panjangnya bisa 9 meteran. Misteri makhluk ini telah membuat repot para ilmuwan. Daerah ini penuh dengan ribuan serangga penyengat, termasuk lebah pembunuh, siput, lintah, dan berbagai ular berbisa, ditambah lagi ukurannya yang terlalu luas. Akhirnya peneliti menyimpulkan kalau ini hanyalah sebuah mitos yang diceritakan turun-temurun dan berbagai versi yang mungkin tidak ada kecuali dalam imajinasi penduduk asli saja. Bon, c'est ce que les gens disent, mais je crois pas effectivement que c'est du fétiche. L'animal est réel. Kasus ini mungkin sama dengan misteri monster Loch Ness atau monster Nessie, salah satu mitos tertua dan paling abadi di Skotlandia yang diduga adalah Plesiosaurus. Secara ilmiah, Plesiosaurus tidak akan dapat bertahan hidup di lingkungan air dingin seperti Loch Ness. Ia juga membutuhkan udara untuk bernafas. Apabila Nessie adalah Plesiosaurus, tentu saja penampakannya akan lebih sering terjadi. Berkali-kali para ilmuwan melakukan ekspedisi untuk mengungkapnya, tapi tidak membuahkan hasil yang jelas. Yang terakhir adalah Profesor Neil Gemmel yang mengambil sampel air untuk dites DNA-nya. Dan hasilnya, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Danau Loch Ness berisi banyak belut. Penampakan Nessie mungkin adalah penampakan belut yang tumbuh terlalu besar. Meskipun teori ini kemungkinannya juga sangat kecil.